BP2MI tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Jerman, salah satu negara penempatan baru bagi PMI. Gaji mencapai 23 hingga 27 juta per bulan. Berita selanjutnya, BP2MI protes keras terhadap oknum imigrasi Malaysia yang menyita harta benda milik PMI seperti uang, perhiasan, dan lain-lain, namun tidak dikembalikan kepada PMI sebelum mereka dideportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Info dari BP2MI ya teman-teman, sebagaimana dilansir dari bp2mi.go.id. Bapak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI, tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Jerman. Dikatakan bahwa Jerman ini mempunyai aturan perlindungan WNA yang baik dan standar gaji yang tinggi, yaitu sekitar 22 hingga 27 juta rupiah per bulannya. Perjanjian kerja ini nanti sistemnya dengan G2G atau government to government, jadi pemerintah dengan pemerintah, dan ini penempatannya belum ya guys. Jadi untuk kelanjutannya BP2MI itu akan mengawal proses implementasi kerjasama penempatan tenaga kesehatan Indonesia ke Jerman, mulai dari proses rekrutmen dan penempatan PMI secara prosedural. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP2MI dengan Agensi Ketenagakerjaan Federal terkait penempatan dan perlindungan tenaga kesehatan dari Indonesia di Jerman ini dilaksanakan pada hari Jumat 16 Juli 2021. Bapak Benny menjelaskan bahwa penempatan ini melalui program Triple Win yang merupakan kesempatan baru dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di kawasan Eropa. Program Triple Win yang diinisiasi oleh pemerintah Jerman diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 3 unsur, yakni pemerintah, baik itu Jerman maupun Indonesia, pekerja, dan juga pemberi kerja. Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama ini karena Jerman merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam perluasan kesempatan kerja, tidak hanya bagi tenaga kesehatan Indonesia, namun diharapkan juga untuk jabatan-jabatan pekerjaan terampil dan profesional lainnya. Bentuk kerjasama ini juga menjadi salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bapak Benny juga mengatakan bahwa Jerman ini memiliki peraturan tentang perlindungan warga negara asing yang baik dan tingkat standar gaji yang tinggi, sehingga diharapkan dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan bagi para PMI. Hal ini adalah kabar yang sangat baik khususnya bagi jabatan perawat dan pengasuh lansia di panti dan rumah sakit. Gaji neto yang ditawarkan itu cukup besar, yakni mencapai 23 juta rupiah hingga 27 juta rupiah per bulannya, bahkan bisa lebih tinggi jika PMI mampu memenuhi standar kompetensi profesional setelah bekerja di Jerman. Jadi guys, ini selanjutnya penempatannya di sektor keperawatan ya, seperti di panti jompo, penjaga lansia, dan juga di rumah sakit. Dalam kerjasama ini, sambung Bapak Benny, BP2MI mewakili pemerintah Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Jerman, khususnya Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman, atas kerjasama selama proses negosiasi dan perundingan hingga mencapai kesepakatan perjanjian kerjasama yang baru saja ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kami menghargai Jerman sebagai negara maju dan menjadi tujuan bagi pencari kerja di kawasan Uni Eropa dan sekitarnya yang saat ini mulai mengembangkan misi sosialnya dalam membangun kerjasama dalam bidang peningkatan pendidikan, pelatihan vokasi, dan hubungan kerjasama lainnya di luar Uni Eropa, termasuk ke Indonesia khususnya dalam pengembangan penempatan tenaga kesehatan. Pungkas Bapak Benny.
Lebih lanjut, Bapak Beni mengatakan saat ini sesuai dengan amanah UU nomor 18 tahun 2017, BP2MI terus berupaya untuk pembebasan biaya bagi PMI. Momentum dalam kesepakatan kerjasama ini, pemerintah Indonesia dapat mendorong upaya untuk menekan biaya tinggi dalam proses penempatan PMI. Hal ini karena penempatan dilakukan melalui mekanisme penempatan oleh pemerintah atau dikenal dengan skema G2G, yang mana beberapa komponen biaya ditanggung secara sharing antara pemerintah Jerman, pemberi kerja, dan pemerintah Indonesia. Oke, untuk selanjutnya penempatan PMI ke Jerman ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Terus untuk teman-teman yang bekerja di Jerman itu juga bisa bekerja dengan baik. Terus pemberi kerja, baik itu agensi dan juga pemerintah Jerman juga bisa memperlakukan PMI dengan sangat baik. Kita nantikan bersama info dari BP2MI selanjutnya, kapan penempatan ke Jerman itu bisa dilaksanakan. Semoga aja untuk persyaratannya nggak ribet-ribet banget ya. Next berita guys, pada tanggal 22 Juli 2021, Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani kembali menjemput pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Kamis. Di situ sebanyak ada 63 PMI, termasuk dalam rangkaian gelombang kepulangan PMI yang diperkirakan mencapai 7.200 orang, yang kloter pertamanya sudah dimulai sejak akhir Juni 2021 lalu. Ya, jadi seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Malaysia saat ini akan melakukan deportasi terhadap ribuan pekerja migran Indonesia. Pastinya ini akan dilakukan secara bertahap. Bapak Beni menegaskan bahwa kepulangan para PMI ini tetap menjadi tanggung jawab negara meski berangkat secara non-prosedural ke negara penempatan. Kepulangan PMI ini sampai ke kampung halaman seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Bekerja ke luar negeri memang adalah hak setiap warga negara dan negara wajib memfasilitasi. BP2MI memiliki kantor di daerah-daerah sehingga PMI bisa datang langsung ke sana untuk mencari informasi yang benar. Jangan tergiur oleh informasi dari calo dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini Bapak Beni Ramdhani juga menyampaikan bahwa adanya oknum yang tidak bertanggung jawab ya di Malaysia, di mana oknum ini merampas harta benda milik PMI seperti HP dan perhiasan, juga uang dan lain-lainnya, dan itu tidak dikembalikan saat PMI dideportasi. Inilah kritikan keras yang disampaikan oleh Bapak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Masalah lain yang dihadapi oleh para deportan adalah ketika mereka masuk ke tahanan imigrasi Malaysia, itu selalu mereka mengalami penyitaan barang-barang, baik uang, handphone, gelang, kalung, yang semua harta benda itu tidak dikembalikan kepada para warga negara kita. Atas nama pemerintah Indonesia, Kepala BP2MI, saya menyampaikan protes keras terhadap tindakan Malaysia ini, dan saya ingin mengajak perwakilan Indonesia untuk kita bersama-sama melakukan protes atas perlakuan dari oknum-oknum keimigrasian Malaysia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman, atau mungkin teman-teman Anda yang memiliki pengalaman seperti itu, atau mungkin teman Anda ya, jadi yang dideportasi itu barang-barangnya dirampas oleh pihak imigrasi dan tidak dikembalikan. Lalu kabarnya di sana itu jika pekerja ilegal terus ketangkep dan dipenjarakan, terus waktu menunggu masa deportasi itu di sana penjaranya sangat keras banget guys. Benarkah hal itu? Mungkin di antara teman-teman ada yang memiliki pengalaman, boleh komen ya, boleh saling sharing. Selepas dari bandara, para PMI deportan ini menjalani tes PCR, disusul karantina selama 8 hari untuk mencegah penularan wabah COVID-19, termasuk demi memastikan keselamatan keluarga di kampung halaman saat mereka kembali ke kampung nanti. Semua PMI, 63 PMI ini adalah perempuan, beberapa di antaranya tengah mengandung, ada juga yang sedang sakit, dan ada juga yang membawa anak.
Pada kesempatan ini, Bapak Benny Ramdhani juga menyampaikan agar para calon PMI itu memilih negara penempatan yang memiliki undang-undang perlindungan PMI yang baik. Kalau bisa itu ke negara penempatan seperti Jepang atau Korea Selatan, karena standar gaji di sana sudah tinggi, jangan ke negara yang memberikan gaji rendah dan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan bagi PMI yang masih lemah. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.